Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN Kota Pekalongan. Hari ini kami senang sekali karena kita bisa berjumpa di Obsesi, obrolan santai penuh inspirasi bersama BKPSDM Kota Pekalongan. Saya Sakina dan hari ini bersama saya ada Kak Febri Wahyustianingsih, SPC MSI, Analis SDM Aparatur Muda di BKPSDM Kota Pekalongan. Halo Kak Febri, apa kabar? Halo Mbak Sakina, Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Hari ini istimewa sekali karena kita akan membawakan episode pertama dari Obsesi dan yang akan menjadi tema kita hari ini adalah layanan konseling ASN dan perceraian ASN. Wow. Baik, ini sepertinya tema yang saling berhubungan ya Kak ya, antara konseling dengan perceraian. Walaupun tema untuk perceraian ini agak sedikit berat ya sepertinya ya. Baik, kalau gitu gimana kalau kita mulai dari tema yang lebih ringan dulu, yaitu tentang konseling ASN. Seperti apa itu Kak, layanan konseling ASN? Iya, jadi layanan konseling ASN di BKPSDM itu sebenarnya sudah ada cukup lama Mbak Sakina. Hanya saja kelihatannya ASN belum cukup familiar ya dengan adanya layanan ini, sehingga mungkin ya hanya 1-2 orang lah yang aware butuh konseling, dia datang ke BKPSDM. Karena kebanyakan yang datang ke BKPSDM ini, ASN ini kebanyakan konsultasi layanan administrasi kepegawaian. Tidak tahu bahwa di dalamnya itu ada konselor-konselor yang mungkin bisa membantu untuk melakukan konseling ini. Nah, layanan ini sendiri sebenarnya diperuntukkan ya, ruang untuk ASN, untuk dia bisa berbagi, untuk dia bisa mencurahkan beban pikirannya, yang siapa tahu ketika bertemu dengan konselor yang ada di BKPSDM itu sedikit terkurangi bebannya, atau syukur-syukur nanti permasalahannya ini bisa terurai dengan bantuan profesional yang ada di BKPSDM. Baik, ini sebenarnya layanan konseling itu membantu sekali ya, karena di sini BKPSDM itu kita hadir tidak hanya untuk memberikan layanan kepegawaian bagi ASN. Betul. Tapi ketika ASN itu tuh ada suatu kebutuhan, ada keperluan, mungkin itu permasalahan-permasalahan yang mungkin mengganggu yang bersangkutan secara individu, kemudian itu mungkin bisa mempengaruhi kinerjanya gitu ya Kak ya. Kita bisa membantu dengan konseling seperti itu ya Kak ya. Nah, baik, kalau permasalahan-permasalahan yang bisa dibantu melalui konseling ini, kira-kira permasalahan apa aja ya Kak? Ya Mbak Sakina, pada dasarnya setiap orang itu pasti dia akan pernah punya masalah. Nggak mungkin hidup tanpa masalah. Namanya orang hidup ya, pasti ada permasalahan. Iya. Jadi permasalahan itu bisa susah atau mudah, bisa besar atau kecil, bisa yang menurut orang lain kecil tapi bagi yang lainnya besar. Nah, dari permasalahan-permasalahan yang ada ini kadang-kadang manusia atau ASN sebagai bagian dari manusia itu bisa memecahkan sendiri permasalahannya. Namun kadang-kadang ada fase-fase atau satu sisi tertentu di mana dia butuh bantuan seorang profesional untuk menyelesaikan permasalahannya ini. Kadang-kadang ada yang dia punya masalah, bingung, cerita pada temennya nih, sesama ASN ya, curhat. Ternyata malah jadi rahasia umum. Waduh, ya toh? Iya, kadang-kadang itu terjadi. Malah ceritanya kemana-mana nih, melebar-melebar, tapi dia nggak dapat solusinya. Nah, BKPSDM ini hadir untuk memberikan tempat nih untuk teman-teman kita ASN ini yang sekiranya butuh profesional dengan latar belakang konselor, latar belakang psikologi, itu untuk paling nggak dapat pencerahan lah ya. Seringkali yang datang ke sini ini ya permasalahannya macam-macam Mbak Sakina, kompleks. Ada yang dia gangguan karena masalah motivasi kerja, jenuh dengan tempat kerjanya, merasa nggak bisa akur nih sama temennya, atau merasa dimusuhi ya, walaupun itu mungkin hanya sebatas perasaan-perasaan. Atau dia yang mengalami gangguan tidur karena pekerjaannya nggak selesai-selesai nih atau dikasih tugas yang bagi dia berat. Atau juga mungkin dia punya permasalahan dengan pasangan atau dengan anaknya. Nah,
banyak sekali permasalahan yang beberapa ASN kita tuh sempat ke BKPSDM, terus ya dengan kondisi bingung, kondisi kadang-kadang sampai mereka itu dengan permasalahan yang bagi mereka berat itu kadang mikir apa saya mau resign aja ya jadi PNS. Oh, sampai seberat itu ya Kak ya? Mau cuti di luar tanggungan negara kan? Iya. Jadi memang pada akhirnya dengan permasalahan-permasalahan yang dirasa buntu ini membuat produktivitasnya kan jadi nggak maksimal dia. Nah, kadang-kadang ketika datang dengan membawa permasalahan itu, kita coba urai satu persatu. Sebenarnya kalau dipikir-pikir yang menyelesaikan masalah itu ya si ASN itu sendiri. Kita sebagai konselor tuh hanya membantu, ya memetakan masalahnya tuh apa, jalan keluarnya yang mau diambil tuh alternatifnya apa saja nih. Karena sebenarnya satu masalah itu banyak ya, alternatif penyelesaiannya gitu ya. Nah di situ dia nanti dapat semacam pencerahan. Kalau istilah psikologinya insight. Ya, dapat insight, pencerahan bahwa oh iya dengan masalah ini saya akan mengambil langkah ini dengan resiko ini gitu. Nah tujuan dari konseling itu seperti ini Mbak Sakina. Betul, karena kadang-kadang ketika seseorang itu dia sudah terjerumus ke dalam suatu permasalahan, itu sudah ruwet pikirannya ya Kak ya, sehingga aduh ini saya harus bagaimana, dia bingung gitu. Dan seorang konselor itu bisa membantu untuk mengarahkan kembali klien tersebut untuk apa namanya ya, mungkin melihat permasalahannya dengan lebih jernih gitu kali ya Kak ya, sehingga bisa mencari solusinya dengan lebih baik gitu, mungkin gitu ya Kak ya. Baik, jadi ini sebenarnya permasalahan yang bisa dibantu melalui konseling ASN ini sangat luas ya Kak ya. Betul. Iya, bahkan permasalahan seperti susah tidur karena pekerjaan itu juga bisa dibantu ya. Sampai masalah-masalah yang lebih kompleks. Nah, lalu bagaimana untuk cara ASN ini bisa mengakses layanan konseling ini Kak? Iya. Di BKPSDM itu sebenarnya layanan konseling selain kita menyediakan tatap muka langsung, itu kita menyediakan layanan yang sifatnya online. Online ya Mbak Sakina? Online. Iya, ini latsarnya Mbak Sakina dulu ya. Namanya C-Link teman-teman ASN. Jadi aplikasi ini terdapat di dalam pamomong.pekalongankota.go.id. Nanti ada di situ pilihan aplikasi C-Link yang bisa diakses oleh semua ASN. Nah, di situ ASN bisa mendapatkan layanan baik yang online maupun offline. Kalau online mungkin ya masalah-masalah ringan ya, masalah ringan yang dia akan konsultasi di situ, memilih siapa konselornya nanti akan dijawab secara online juga di dalamnya. Atau kalau online dia nggak puas nih misal ya, dia bisa nanti membuat janjian untuk konseling offline. Di situ dia akan memilih harinya kapan, konselornya siapa. Jadi nanti paling tidak ketika datang ke BKPSDM itu langsung ketemu sama konselor, nggak yang dia nunggu di luar, konselornya ternyata lagi ada keperluan yang lain gitu ya. Nah itu mudah sekali. Jadi memang BKPSDM ini sengaja menciptakan aplikasi yang ramah untuk ASN sehingga mudah mendapatkan pelayanan, karena bagaimanapun ini merupakan satu pelayanan ya, pelayanan BKPSDM yang sebenarnya inginnya sih jadi layanan unggulan ya Mbak Sakina ya. Betul. Sebelum masalah itu memuncak membesar ya bisa diselesaikan. Dulu. Gitu. Baik. Nah, mungkin pernah ada pengalaman menarik Kak terkait permasalahan ASN yang mungkin pernah Kak Febri temui nih ketika melakukan konseling. Mungkin bisa di-share ke teman-teman. Apa ya? Sepertinya banyak cerita menarik ini sepertinya. Saking banyaknya ya, saking banyaknya permasalahan. Jadi memang beberapa yang konsultasi ke sini, mendapatkan layanan konseling ke sini itu butuh satu tekad atau keberanian untuk dia membuka diri ya. Sebenarnya butuh membuka diri, harus kuat untuk bisa menyampaikan masalahnya apa. Nah, kadang-kadang beberapa yang sudah ditangani oleh BKPSDM itu dia sudah di ranah masalah yang lama, sudah kronis, sudah dia ditahan-tahan nih, masalah ini ditahan-tahan gitu sampai di sini baru meledak.
seperti itu. Nah, memang beberapa ada yang bisa kita selesaikan, misalnya masalah dengan pasangan gitu ya. Kebetulan pasangannya sesama ASN pula nih di Kota Pekalongan gitu ya. Dia pasti rasanya malu sekali ya, down, drop gitu, kok pasangan saya dan saya tuh nggak bisa jadi figur ideal tokoh masyarakat gitu ya. Tapi kadang-kadang ya itu, dengan adanya layanan ini mereka bisa kita dudukkan bersama si suami istri ini. Ternyata masalahnya cuma kurang komunikasi. Terus kurang apa ya, kurang healing gitu ya, kurang quality time gitu ya. Itu bisa juga seperti ya, Kak, itu ya. Namun juga kadang-kadang ada masalah yang ekstrim sehingga berujung pada yang tadi Mbak Sakinah sampaikan, di mana misalnya seorang istri atau suami yang dia menjadi ASN atau sebaliknya, yang dia sudah mengalami kebuntuan nih di dalam persoalan rumah tangganya, ya mau nggak mau kita arahkan ke layanan lainnya, di mana itu layanan yang sebenarnya nggak menyenangkan ya. Kita sebagai pemberi layanan untuk melayani itu tuh juga rasanya gimana gitu ya, melayani teman-teman kita yang merasa harus mengakhiri rumah tangganya gitu ya. Tapi sekali lagi BKPSDM di sini nih hadir untuk teman-teman ASN yang mengalami persoalan atau kebuntuan-kebuntuan seperti itu, dan lebih mengutamakan atau memprioritaskan pada kesejahteraan mental ASN kita sendiri gitu. Gitu ya, Kak. Iya. Jadi pada beberapa kasus itu memang bukan nunggu sih, keadaannya itu sudah terlanjur berat gitu ya, Kak. Ya, udah terlanjur parah, tapi baru berkonsultasi. Dan alhamdulillah tetap ada yang berhasil bisa diselesaikan dengan baik, semuanya kembali berjalan dengan harmonis, lancar semuanya. Tapi juga ada yang ternyata harus berlanjut ke proses selanjutnya, yaitu mediasi ya, Kak. Mediasi perceraian ASN, teman-teman. Nah, berarti kita langsung aja masuk ke topik selanjutnya ya, Kak ya, yaitu perceraian ASN. Nah, baik. Kalau untuk perceraian ASN ini bagaimana, Kak? Iya. Jadi perceraian ASN itu sendiri sebenarnya sudah diatur Mbak Sakinah di dalam, dan yang mengatur itu PP, peraturan pemerintah itu terbit yang awal itu sudah sejak tahun 83. Mungkin Mbak Sakinah belum lahir ya. Iya, aturan itu pertama di PP nomor 10 tahun 1983, kemudian diperbaiki lagi di PP nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Jadi memang sudah diatur di dalamnya. Di dalam aturan itu dijelaskan bahwa ASN atau PNS, nah sekarang sudah kita bicaranya ASN ya Mbak Sakinah, karena ada PNS, ada P3K. ASN yang akan melakukan perceraian, baik dia sebagai penggugat atau sebagai tergugat, itu harus mendapatkan izin dari pejabat pembina kepegawaian. Dalam hal ini Bapak Wali Kota gitu. Nah, kadang-kadang ada yang nggak tahu nih ada aturan seperti ini, atau kadang aturan ini tuh sebenarnya sudah disosialisasi ya, sering kali disondingkan ke ASN, cuma kadang kan nggak ngeh ya, nggak ngeh, atau juga ada yang nggak menduga nih bahwa saya itu nantinya akan ke fase itu, taunya nggak terpikir ya, nggak terlintas, taunya ya rumah tangganya baik-baik, pengen sampai nanti kakek nenek sama pasangannya gitu, sehingga mungkin pernah dengar itu tapi diabaikan. Nah, yang sudah-sudah ya mestinya kalau akan melakukan perceraian ya melewati tahap-tahap yang perlu dilalui gitu. Baik, kalau untuk tahap-tahapnya itu sebenarnya seperti apa, Kak? Iya, kalau untuk tahap-tahap perceraian PNS nih sebenarnya PNS itu kan atau ASN itu kan keberadaannya di OPD ya. Betul. Iya. Langkah pertama yang dilakukan ASN adalah berkonsultasi dulu dong ke OPD-nya. Konsultasi dengan OPD-nya dulu. Kadang kan ada yang aduh malu, nggak enak gitu ya. Tapi mau nggak mau, kalau dia ada keseriusan ke arah itu, ya harus mau membuka diri ke OPD-nya. Kadang-kadang ada tuh yang langsung ke BKPSDM, kita arahkan ke OPD-nya, bilangnya, Bu, lewat sini langsung aja.
mau ambil jalan pintas. Jalan pintas. Iya. Nah. Atau ekstrimnya nih, jalan pintasnya dia nggak mau lewat OPD-nya, nggak mau lewat BKPSDM, nggak mau lewat wali kota, lewatnya pengacara, langsung terima akte. Nah, padahal tahap-tahapan itu mestinya dilalui di OPD-nya dulu. Jadi antara dia dengan pasangannya nanti akan dimediasi oleh OPD. Karena prinsip-prinsip pelayanan untuk ASN yang akan bercerai itu tetap kunci kita ada di satu prinsip mediasi. Betul. Merukunkan ya. Kalau di OPD dia diusahakan dirukunkan nih, dirukunkan sekali nggak bisa, 2 kali nggak bisa, 3 kali nggak bisa, baru diteruskan ke wali kota, ke PPK lewat BKPSDM gitu. Nah, nanti di BKPSDM akan diproses lagi seperti itu Mbak Sakinah. Iya, jadi di PKPSDM itu nanti akan ada tim ya Kak. Betul. Ya? Iya, ada tim penyelesaian kasus-kasus perceraian. Itu juga ada tim ini dari berbagai macam sudut pandang keilmuan ya Kak ya? Iya. Iya, jadi ini akan membantu untuk memediasi supaya pasangan suami istri ini bisa mungkin lebih jernih dalam mengambil berbagai macam perspektif gitu ya Kak ya? Ada dari perspektif psikologi, perspektif agama mungkin, perspektif hukum dan lain sebagainya. Seperti itu ya Kak. Iya. Nah, tapi sebenarnya karena ini kan sebenarnya sudah peraturan ya Kak, sudah diatur dalam regulasi. Apa sih Kak resikonya ketika PNS atau ASN ini tidak melalui prosedur tersebut? Jadi untuk ASN itu sendiri kita itu dikendalikan oleh yang namanya regulasi ya, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah sampai dengan paling rendah peraturan wali kota atau peraturan kepala OPD. Nah, di situ memang ASN itu wajib tunduk dengan aturan yang ada. Nah, entah ada unsur kesengajaan atau dia nggak sengaja nih, nggak tahu ada aturan itu. Karena sudah ada regulasi yang mengatur kalau terindikasi ASN ini kok tidak mematuhi undang-undang, tentunya dapat sanksi dong ya. Nah, sanksinya itu sebenarnya sudah diatur Mbak Sakinah di dalam PP 53 tadinya ya, PP 53 tahun 2010. Terus sekarang sudah diperbarui menjadi PP 94 tahun 2021. Di situ sudah jelas untuk ASN yang melakukan perceraian tanpa izin atau keterangan dari PPK, maka dia sanksinya berat, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Wah, itu sanksi yang nggak main-main ya teman-teman ya. Pisah dari pasangannya, pasti sedih ya. Sedih. Pasti sedih. Siapapun pasti sedih pisah dengan pasangannya, ditambah dapat sanksi disiplin. Nah, seperti itu. Makanya memang diharapkan ASN ini aware lah dengan aturan-aturan yang ada, sehingga kalau mau melangkah itu dia sudah tahu nih langkah-langkahnya apa, supaya jangan sampai masalah yang satu memunculkan masalah yang lain gitu. Begitu ya Kak ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Walaupun kita sebagai ASN, kita berumah tangga itu pinginnya kan rumah tangga sekalian seumur hidup, sakinah mawaddah warohmah gitu ya Kak ya. Tapi ya itu, ketika ada permasalahan yang mungkin terlalu berat untuk diselesaikan, ada kalanya kita perlu meminta bantuan gitu ya Kak ya. Dalam hal ini bisa dicoba dengan melakukan konseling dulu melalui link, nanti akan kami taruh linknya di description box. Kemudian jika ternyata konseling ini harus menuju ke proses selanjutnya, yaitu mediasi perceraian, itu juga harus dilalui karena kondisi yang ideal adalah apabila kedua suami istri tersebut bisa kembali rukun gitu ya Kak ya. Betul. Nah, tapi kondisi-kondisi seperti apa sih Kak? Maksudnya kasus perceraian itu kan tetap ada ya ketika akhirnya suami istri ini memutuskan untuk bercerai. Itu kondisi-kondisi apa yang akhirnya ini masih bisa diselamatkan, ini memang perceraian adalah yang terbaik. Itu kondisi seperti apa sih Kak? Iya, di dalam regulasi itu sebenarnya sudah diatur Mbak Sakinah. Jadi
ASN itu bisa bercerai, itu ada alasan-alasan yang sudah dibatasi sebenarnya. Tidak bisa misalnya apa ya namanya, beda hobi atau mungkin punya aktivitas yang tidak saling support, terus pengen bisa Beda berantem visi misi dikit, gitu beda bilangnya. visi misi gitu ya. Pengen bisa ya, nggak bisa seperti itu. Jadi memang ada beberapa hal yang dibatasi di dalam regulasi itu ya. Misalnya salah satu pasangan berbuat zina, itu pun harus ada saksi nih. Dia nggak bisa hanya menuduh pasangannya nih melakukan perzinahan, atau pasangannya jadi pemabuk, pemadat ya, atau ada yang pasangannya mungkin dihukum penjara sampai jangka waktu cukup lama, terus atau dia ditinggalkan 2 tahun berturut-turut nih, ditinggalkan 2 tahun berturut-turut tidak dinafkahi. Pernah ada yang dia mengangkat nih, saya hampir 2 tahun mau ditinggalkan pasangan, saya mau pisah saja. Ternyata di bulan ke-23 pasangannya pulang. Jadi gugur alasan 2 tahun ditinggalkan berturut-turut, harus benar-benar 24 bulan dia ditinggalkan oleh pasangannya. Atau beberapa yang sering muncul nih dan dijadikan senjata, padahal ini bukan senjata Mbak Sakina, mengalami perselisihan terus-menerus yang tidak bisa diselesaikan gitu ya. Itu sering terjadi ya Kak ya, permasalahan seperti itu sering muncul. Betul. Ya. Padahal itu harus dikuatkan. Benar nggak ini orang ini berselisih? Apa buktinya? Ada bukti dari perangkat setempat bahwa memang orang ini selalu berselisih. Jadi memang perceraian ASN itu ada regulasi untuk membantu dia, tapi tidak mudah. Karena sekali lagi yang namanya ASN itu kan figur ya, dia figur, dia contoh, mestinya dia bisa dengan permasalahan-permasalahan rumah tangga yang umum itu dia bisa menyelesaikan itu, yang tidak harus berujung dengan perceraian seperti itu. Luar biasa, Masya Allah, luar biasa berisi dan bergizi tema kita hari ini teman-teman. Baik, yang terakhir mungkin sebagai analis SDM aparatur muda di BKPSDM sekaligus salah satu konselor, mungkin Kak Febri ada harapan-harapan yang ingin disampaikan kepada teman-teman kita? Oke. Sedikit pesan saja ya Mbak Sakina, dengan adanya obsesi ini yang membuat jarak kita makin dekat ya sama teman-teman ASN. Kita nggak perlu tatap muka lewat acara ini. Mudah-mudahan teman-teman ASN tuh mengenal gitu loh, bahwa oh iya di BKPSDM itu ada layanan konseling. Nah, dengan tahu seperti itu, harapannya teman-teman ASN ini bisa memanfaatkan layanan ini untuk membantu teman-teman ini supaya paling tidak mendapat pencerahan lah ya. Karena yang sudah-sudah itu beberapa teman memang ketika konseling di sini itu nggak langsung dapat solusinya saat itu juga. Tapi kadang-kadang setelah mereka pulang itu dengan wajah lumayan sumringah dibandingkan waktu datang gitu ya, wajahnya sedih, sendu, bingung gitu. Dia sudah pulang wajahnya cerah, besok entah berapa hari lagi mereka akan berkabar bahwa alhamdulillah setelah adanya layanan ini masalah kami terselesaikan. Seperti itu. Nah, harapannya nanti ke depan gitu Mbak Sakina. Oke. Demikian teman-teman podcast kita hari ini. Ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa ya untuk bisa mengetahui layanan dari BKPSDM, bahwa ini loh kita ada yang namanya konseling gitu. Karena di sini BKPSDM itu kita memberikan layanan kepada teman-teman ASN, bukan hanya yang apa namanya ya, bersekitar pada administrasi saja, tapi juga ayo teman-teman ada masalah apa kita bantu gitu ya kan. Baik teman-teman, terima kasih Kak Febri, terima kasih sama-sama, atas insight yang luar biasa hari ini. Kami pamit undur diri teman-teman, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata maupun perilaku yang kurang berkenan. Jangan lupa hit like, komen, dan subscribe. Dan sampai ketemu di podcast Obsesi yang berikutnya, terutama dengan tema-tema yang nggak kalah menarik pastinya teman-teman ya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.